Tahun ajaran baru sudah dimulai, tapi kisruh PPDB-nya belum juga usai. Orang tua maupun siswa protes nih soal sistem PPDB khususnya jalur zonasi yang banyak kecurangan. Presiden, Menko PMK, kepala daerah sudah berkomentar soal PPDB ini. Lalu bagaimana dengan Mas Menteri Pendidikannya sendiri? Kita diskusi. Tutup SMA Negeri 1 Purwadadi! Masalah PPDB jalur zonasi tahun ajaran 2023 muncul di mana-mana. Protes demi protes dilayangkan para orang tua yang merasa anaknya diperlakukan tak adil oleh kebijakan ini. Ada juga yang sampai mengukur jarak antara rumah dan sekolah. Para orang tua ini curiga ada kecurangan di balik seleksi PPDB jalur zonasi. Aduan soal PPDB jalur zonasi ini nggak sedikit. Bahkan ada kepala daerah yang membuktikan langsung soal aduan ini. Anda mungkin ingat yang sempat viral beberapa waktu lalu saat Wali Kota Bogor Bima Arya mengecek manipulasi alamat domisili siswa. Pas alamatnya didatangi, ternyata penghuninya ini nggak kenal sama nama siswa yang nyatut alamat rumahnya. Salah satu sanksi buntut dari manipulasi domisili adalah ada 4.791 siswa yang dibatalkan pendaftarannya. Jadi rugi kan? Ada yang tak dapat sekolah karena PPDB jalur zonasi. Ada juga kisah sekolah yang tak dapat siswa karena aturan ini. Tidak ada satupun siswa yang mendaftar ke sekolah SD Negeri 3 Babadan di Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan di Semarang, Jawa Tengah, 150 dari 502 sekolah dasar negeri juga masih mengalami kekurangan siswa. Aduan demi aduan sudah masuk ke Ombudsman. Menurut Ombudsman, kecurangan di PPDB jalur zonasi ini sangat berbahaya karena anak dididik korupsi sejak dini. Tahun 2023 ini, Ombudsman kembali membuka saluran atau kanal pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan proses pendaftaran dan seleksi para calon peserta didik baru dalam konteks PPDB. Umumnya pengaduan atau laporan ini berada pada dua jalur utama, jalur zonasi dan jalur afirmasi. Dengan kecurangan PPDB sesungguhnya menanamkan bibit kepada anak untuk menjadi pelaku kecurangan atau bahkan korupsi di masa depan. Saya berharap orang tua sungguh menyadari hal ini. Kisruh PPDB udah berulang terjadi tiap kali tahun ajaran baru dimulai, ramai di mana-mana. Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangannya itu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Saya sudah punya data yang nggak banyak-banyak amat kasusnya itu, yang memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai ke setingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir. Evaluasi zonasi ini sudah saya sampaikan ke Menteri Mendikbud untuk melakukan evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang. Pak Jokowi mengembalikan ke daerah untuk pengelolaan PPDB. Seperti apa Pak Gub? Oh, itu lebih bagus. Mungkin nanti kita bicara dengan Pak Menteri, sistem zonasi ini tidak bisa diterapkan secara merata setiap wilayah. Beda-beda kondisi, mungkin di Kalimantan SMA negerinya kosong, ya, penduduknya sedikit. Tapi kalau di Depok satu kecamatan itu nggak cukup satu sekolah negeri, dia harus dibangun lagi. Nah, kalau dibangun negeri, swastanya protes. Loh, saya dapat murid dari mana? Gitu. Jadi memang problem-problem yang sudah lama sebetulnya. Presiden, Menko PMK, pejabat daerah, bahkan DPR sudah kasih evaluasi. Lalu bagaimana dengan Menteri Pendidikannya? Tim Liputan 6 CTV sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Mas Menteri Pendidikannya langsung. Cuman mau konfirmasi aja apakah bisa ketemu apa gimana. Tim langsung menuju ke kantor Mas Menteri, tapi Mas Menterinya tidak ada di tempat. Mau konfirmasi ke pihak lain di Kementerian Pendidikan, hasilnya juga nihil.
Karena sampai sekarang, Nadiem Makarim belum mengeluarkan pernyataan apapun soal masalah PPDB jalur zonasi ini, warganet pun menyerbu media sosialnya untuk mempertanyakan kemana Mas Menteri di tengah karut-marut kebijakan ini. Sebenarnya apa sih penyebab dari masalah PPDB jalur zonasi? Ini kata pengamat pendidikan. Jadi harusnya itu pemerintah menyiapkan jumlah sekolah, jumlah bangku, jumlah anggaran yang cukup agar setiap anak Indonesia memang punya kesempatan untuk bersekolah. Makanya kalau karena ini nggak cukup kan rebutan terus. Akibatnya banyak yang berbuat curang. Jadi ujung pangkalnya ya karena pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, PPDB disinyalir bisa meratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Singkatnya, layanan pendidikan yang berkualitas harus ada di berbagai wilayah. Jadi harapannya nggak perlu lagi nih sekolah yang jauh dari rumahnya. Pemerintah harus memastikan kalau kualitas di setiap sekolah itu setara, sama. Ini kan yang juga menjadi rebutan masyarakat. Ada stigma bahwa sekolah A itu lebih baik dari sekolah B. Semuanya mau masuk sekolah A. Padahal harusnya kalau sekolah itu dikelola dan dibiayai oleh pemerintah, mutunya harus sama. Kalau ada ketimpangan ini dalam sisi pengelolaan yang keliru, dan itu yang dibuat diarahkan dalam program zonasi ini, Mbak. Layanan publik itu kan contoh kayak kelurahan ya. Kan kita nggak mengenal ada kelurahan favorit kan. Artinya kita kalau ngurus KTP ya di zona kita di kelurahan A, yang ngurusnya di kelurahan A. Ya sama, kalau kita tinggal di daerah B, ya sekolahnya di daerah B. Jangan tinggalnya di Jakarta Timur tapi mau sekolahnya di Jakarta Barat. Ya itu udah jauh, bikin macet. Dan nggak ada gunanya kalau memang kualitas sekolahnya sama. Kisruh PPDB menjadi gambaran bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata di Indonesia. Sistem zonasi jadi pro kontra demi memberikan pendidikan terbaik untuk masa depan anak tercinta. Mendesak evaluasi dan solusi PPDB menjadi tuntas agar pendidikan menjadi lebih berkualitas. Terima kasih sudah diskusi.